Dihaturkan terima kasih. Acara berikutnya yakni sambutan pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Ainul Yakin SK dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ansha'a wasta'mar wa qaddar walladzi qasama ma'isyata bainihim bi'isi sakilatihim. Sugeng rawuh Kiai Haji Ahmad Jarroh, pejabat pemerintah, TNI, Polri, sipil, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dan tak lupa peserta wisudawan, wisudawati yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Pada hari ini anugerah Allah selalu menyelimuti kita sehingga program tahunan wisuda hafidhah bisa terselenggara. Semoga penyelenggaraan ini membawa barokah manfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Hadirin yang kami muliakan, dalam perjalanan perkembangan Hamalatul Quran kini telah mendapat sambutan masyarakat secara hangat karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak yang lainnya. Sedangkan anugerah disebab karena karsa bebareng doa, dan doa dipanjat dengan tirakat, dengan sabar dalam mengikuti petunjuk, dengan bertahan diri dari tekanan hebat yang berupa kemalasan dengan alasan yang bermacam-macam. Hamalatul Quran putri meramu kurikulum dengan fasohah lisan, fasohah tindakan, juga fasohah harapan, yang hal ini disebut dalam bahasa Kobot adalah bahasa Jawa keseharian, orang-orang yang berada di warung, orang-orang yang berada di cangkruan. Apakah itu fasohah? Penake ngomong pantese rungon, diucapkan itu secara mudah meskipun salah secara tata bahasa, namun didengar itu enak, pantas dan nyaman, meskipun ini bila diatur secara kaidah telah nyalain kaidah. Ini adalah bahasa Kobot. Kaprah permono bisa paring tinompo, take and give. Nah, kita harus mensiarkan istilah-istilah bahasa yang dijelaskan oleh kiai-kiai dilanggar, bahasa yang bersumber dari kitab-kitab turos seperti Safinatun Najah, seperti Sulam Taufik, dan kitab-kitab yang lainnya yang dulu telah dipopulerkan melalui pujian-pujian menjelang jamaah sholat fardu, namun sekarang telah usang dimakan zaman. Oleh karena itu Hamalatul Quran berjuang untuk tetap mensiarkan, mengkampanyakan hal tersebut, dikarenakan di dalam isi kandungannya adalah pendidikan dasar akidah, pendidikan dasar ubudiyah, pendidikan dasar moral, karena belum sempat diterjemahkan secara akademik. Oleh karena itu perilaku-perilaku Kiai Salaf diterjemahkan dalam bentuk lembaga yang bernama Hamalatul Quran. Hadirin yang kami muliakan, Hamalatul Quran sebagai tindak lanjut cita-cita luhur Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang diterjemah oleh
Kiai Haji Muhammad Yusuf Mazhar dengan nama Madrasatul Quran Tebu Ireng. Apakah itu? Membentuk pribadi muslim insan kamil, hamilul Quran, lafdhon wa maknan wa amalan. Dengan penjurusan berbagai bakat dari para santri yang titik berat pada nilai-nilai riyadhah guna mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini selain Al-Qur'an menjadi suatu mata pelajaran dalam kurikulum sebagai riyadhah yang diformalkan sebagai kurikulum terlegitimasi secara umum, dicatat oleh lembaga negara dan bisa diikuti sebagai imitasi pendidikan-pendidikan formal yang ada di negeri kita tercinta, imitasi edukasi di lembaga-lembaga formal yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Alhamdulillah, pendidikan kesetaraan pondok pesantren Salafiyah yang dulunya berstatus sama dengan ijazah paket pada tahun 2023 telah ditetapkan sebagai kesetaraan yang mandiri, dan ijazah pondok pesantren secara legal memiliki gengsi tersendiri karena yang menandatangani ijazah langsung Dirjen Kemenak Republik Indonesia. Selamat untuk penyelenggara pendidikan kesetaraan pondok pesantren Salafiyah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan sambutan tanggapan atas usulan-usulan pondok pesantren. Kini Hamalatul Quran dijadikan sebagai pilot project dalam penyelenggaraan pondok pesantren Salafiyah yang berbasis Al-Quran. Hadirin yang kami muliakan, wisuda hafidhah bukanlah finish segala-galanya, melainkan hanya batas formal tahap tahfidz untuk menuju jenjang berikutnya. Dan sebagai ijazah, menurut orang tua-tua kita selalu menyampaikan, ijazah Yai Hasim itu ilmu laduni, maca Quran jerone sembayang sadurunge subuh. Ini adalah ijazah yang selalu dilakukan oleh kiai-kiai kampung agar kampungnya mendapatkan jaminan aman dari omo, aman dari pencurian, dan aman dari segala hal-hal yang mengganggu. Adalah riyadhahnya membaca Al-Quran dalam sholat sebelum subuh. Hadirin yang kami muliakan, setelah realisasi terselenggaranya wisuda hafidhah 6 ini, ada pendidikan yang lazim, dengan kata lain pengabdian. Santri yang telah wisuda tidak bisa langsung pulang membawa syahadahnya, tidak bisa langsung pulang membawa sertifikatnya, melainkan ada pendidikan trial terlebih dahulu sebagai praktek kerja nyata terhadap lembaga pemberi jasa untuk karsa karya yang sahaja, tanpa melangsa, dengan berhikmat, tanpa pura-pura, sebagai kesepakatan bersama untuk mengejawantahkan sebagai rasa bahagia telah diwisuda. Dan yang menjadi keharusan yang telah dibahas, digagas, latar belakang berdirinya Madrasatul Quran, termasuk pengabdian tersebut di atas tadi, adalah siapakah yang membahas dan membahas itu. Satu di antara para pendiri Madrasatul Quran, menurut yang saya ingat dalam cerita ketika gerumbul-gerumbul di Madrasatul Quran, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasim, pengasuh Pondok Tebu Ireng pada kala itu tahun 1971,
Kiai Haji Adlan Ali, Kiai Haji Sobari Bogem, Kiai Haji Mansur Anwar Pacul Goang, Kiai Haji Mahfud Anwar Seblak, Kiai Haji Khalil Sokopuro, Kiai Haji Yakub Uwe Bulurejo, Kiai Haji Samsuri Badawi, Kiai Haji Badrus Soleh Purwoasri, dengan menunjuk mengangkat sebagai kepala sekolah adalah Kiai Haji Muhammad Yusuf Mashar. Terutamanya adalah program Traweh Makro Khatam yang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng, agar di kemudian tidak terjadi Traweh di Masjid Tebu Ireng menggunakan makro kuruhu jungkir balik menurut celotehan Kiai Haji Samsuri Badawi. Hadirin yang kami muliakan, wisuda bahasa Jawa adalah ubi yang pohonnya menjalar di pohon besar. Kalau uwi itu daunnya bisa dibuat membalut ikan pedo digoreng dan sangat ekonomis. Sekarang digoreng untuk lauk, diambil balutannya saja, kemudian ikannya disimpan, dibalut lagi untuk besok hari, dibalut lagi sampai bisa dalam waktu 1 minggu. Itu adalah tanaman yang bernama wisuda. Oleh karena itu, di era tahun 70-an, ketika ada siaran radio, ketika ada pengumuman Madrasatul Quran mengadakan wisuda hafid, apa kata orang Jogoroto? Lah iya, kenapa wisuda kok harus ke Tebu Ireng? Padahal di kebun kita kan sangat banyak untuk tandon persiapan makanan di musim paceklik. Hadirin yang kami muliakan, sedangkan wisuda yang direalisasi sebagai tanda penyelesaian program tahfidz pada tahapan-tahapan yang telah disepakati yang memiliki legalitas dan untuk bisa dipergunakan sebagai persyaratan jenjang berikut di dalam menempuh pendidikan atau mendaftar sebagai pejabat-pejabat yang ada di Nusantara ini. Sebagai pemenuhan kebutuhan akan para hafid, hafidoh dengan jumlah 119 wisudawati masih sangat jauh dari jumlah kaum muslimin yang ada di Indonesia. Sebagai terjemahan responsif Al-Quran terhadap generasi modern, Hamalatul Quran berjuang tumbuh kembang dengan halau gelombang di era digital, dengan pingitan arahan serta pengenalan akan masa depan yang mapan dengan Al-Quran secara mampu menggalang sentrifugal sebagai kekuatan yang tak terpatahkan, sebagai penyelamatan bangsa yang manunggal dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa kita ini bisa ada, bangsa Indonesia adalah berkat riyadhah para ulama-ulama dahulu. Kita wajib menjaga dan selalu melestarikan riyadhah-riyadhah yang bentuknya adalah kurikulum Hamalatul Quran. Kami yang terhimpun dalam lingkungan Hamalatul Quran mengucapkan beribu terima kasih kepada para pelaksana program metodologi habituasi, menjauhkan provokasi, mendekatkan support narasi, menyerta pendapat sasar tepat lubuk hati. Kami mengutamakan kearifan lokal, yang artinya di mana Hamalatul Quran berada, maka tokoh lokallah yang diangkat sebagai pemangku, sebagai penyelenggara. Meskipun kemampuan tidak seperti yang diharapkan, namun backup penyelenggaraan didukung dan dibikin oleh institusi Hamalatul Quran. Dengan hikmat, dengan ketentuan yang tertulis dalam pedoman kurikulum Hamalatul Quran,
dengan penuh ketulusan, keikhlasan, sehingga program bisa terselenggara dengan sesuai harapan. Adapun permasalahan yang ada itu adalah pelajaran dari Allah, pendidikan dari Allah yang hikmahnya adalah menghasilkan suatu ilmu yang bisa dibahas dan dikembangkan untuk pedoman generasi-generasi masa mendatang. Hadirin yang kami muliakan, demikian laporan pengasuh yang bisa terlaksana dalam haul tahunan yang tertanda wisuda Hafidho ke-6 dengan jumlah peserta 119 wisudawati, dengan berharap para peserta wisuda bisa memanfaatkan apa yang telah didapat untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikut pengabdian sebagai praktek amalan sebagai santri Hamalatul Quran. Kiranya sekian, mohon maaf segala kekurangan, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.